Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, cepat terasa hari ini sudah hari yang ke-26 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tersisa beberapa hari saja. Mestinya untuk hari-hari yang tersisa semangat bukannya melemah atau turun, tetapi bagaimana kita bekerja sama, karena tidak mungkin sendiri-sendiri. Kita bekerja sama untuk saling mengingatkan, saling mensupport, dan juga saling menguatkan. Ayo, ayo, ayo. Ibarat kalau kita berjalan bersama-sama, hampir sampai di garis finish, ya, ada yang tertinggal di belakang beberapa bahkan belasan langkah. Kita berusaha untuk menunggu sambil memberikan semangat, ayo cepat, cepat, cepat. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Tetapi sekali lagi nggak mungkin itu sendiri-sendiri. Harus kita bekerja sama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Talhah adalah sahabat Ansor yang sangat kaya raya. Kekayaan yang beliau miliki paling banyak dalam bentuk kebun-kebun kurma. Kita sama-sama mengerti bahwa kota Madinah dan wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya produktif untuk perkebunan kurma, bahkan sampai sekarang. Kebun-kebun kurma kuno, ya, artinya yang sudah ratusan tahun, sampai sekarang masih ada yang terjaga. Dinding-dinding kebunnya juga masih tanah peninggalan ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang pun masih ada. Nah, sahabat Abu Talhah itu memiliki aset kebun kurma di banyak tempat. Beliau seorang pengusaha perkebunan. Nah, dari sekian banyak kebun kurma yang beliau punya, ada satu yang paling favorit, paling disukai, paling disenangi. Kenapa? Produktivitasnya paling tinggi. Hasil dan kualitas kurmanya paling bagus dibandingkan kebun-kebun kurma yang lain. Posisinya juga strategis, berhadapan-hadapan dengan Masjid Nabawi. Berhadapan-hadapan dengan masjid. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering datang berkunjung masuk ke kebun kurma milik Abu Talhah tersebut untuk minum air dari sumur yang ada di dalamnya. Karena air sumur di kebun kurma tersebut itu lebih lezat dibandingkan air dari sumur-sumur yang lain. Nah, kebun kurma itu punya nama. Namanya Bayraha. Namanya Bayraha. Kita, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hal kepemilikan harta samalah. Kalau kita punya beberapa unit harta yang sejenis, tentu ada yang paling favorit. Kita punya sepeda,
ada 4 apa 5. Kita pasti akan pasti kita memiliki ini sepeda yang paling saya senengin dibandingkan sepeda-sepeda yang lain, karena banyak alasan. Kita punya rumah lebih dari 1, 2, 3, 4, tapi rumah yang paling saya senangi, paling yang saya sukai, rumah yang sana. Alasannya ini dan itu. Ya. Kita punya mobil beberapa unit, yang paling saya suka yang sana. Alasannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita punya aset sawah atau kebun, kita punya beberapa kolam, dan selanjutnya. Ya. Pasti ada sesuatu yang paling kita sukai. Nah, sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, kebun Bayroha, kebun kurma Bayroha, itulah yang paling beliau sukai. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Ayat ini Allah turunkan, yang artinya kurang lebih kalian belum bisa dinyatakan meraih hakikat kebaikan. Karena kebaikan itu kan bertingkat-tingkat. Nah, puncak dari kebaikan itu belum bisa diraih oleh seseorang. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian dengan rela hati, kebesaran jiwa, penuh keyakinan bahwa itulah yang terbaik, lalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi memang berat melepas yang paling dia suka. Tapi ketika betul-betul dia lepas, benar-benar dia serahkan, dia salurkan fi sabilillah, itulah bukti bahwa tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada selain Allah itu sudah terhapus oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum sampai seperti itu, berarti masih biasa-biasa saja. Kebaikan yang dia lakukan itu masih belum dikatakan istimewa. Kenapa? Masih ada yang melekat di sini. Belum rela dia lepas. Masih ada yang lebih dia cintai. Sehingga berat untuk kemudian berpisah. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Walaupun seperti itu, sesedikit apapun yang engkau infakkan, sekecil apapun yang engkau sedekahkan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya memang kita dihasung, kita diajak untuk memberikan yang terbaik fisabilillah. Tetapi tidak sedikit dari kita yang belum punya kemampuan, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kesempatan. Pintu kebaikan itu selalu terbuka. Maka Allah menyatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kedatangan rombongan tamu. Kondisi dan keadaan mereka itu sangat memprihatinkan. Bahkan ada dari anggota rombongan tamu itu yang sudah tidak lagi menggunakan alas kaki yang layak. Mereka jauh datang dari negeri Yaman, dari kabilah Mudhar. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk ayo sama-sama kita bantu mereka. Ayo kita sedekah. Nabi Muhammad SAW membahasakan tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min thawbihi wa min sa'i burrihi wa min sa'i tamrihi. Bahkan dalam riwayat dikatakan walau bisyikki tamratin. Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat-sahabatnya, ayo kita urunan. Ayo kita sama-sama tanggung kebutuhan mereka. Silahkan yang mau bersedekah 1 dinar, 1 dirham.
dia sedekah pakai bajunya. Nggak punya uang, baju. Nggak punya uang, nggak ada baju. Bahan makanan walaupun 1 sa'. 1 sa' itu kan 4 kali tangkupan 2 telapak tangan ini. 1, 2, 3, 4. Gandum, kurma. Bahkan disebut dalam satu riwayat, walau bisyikki tamratin. Nabi Muhammad SAW mengajak, ayo, meskipun urunannya itu cuma secuil kurma. Bukan 1 dos khalas apa sukari. Ya. Atau mungkin 1 toples ajwa dan majol. Tapi secuil, silakan. Jangan beranggapan bahwa infak dan sedekah itu harus banyak. Apalagi kalau misalkan diumumkan dan disampaikan secara resmi, rongsok pun kami terima. Barang yang tidak dipakai lagi, silahkan diantarkan. Karena mungkin bagi yang memiliki sudah tidak punya nilai. Tapi bagi mereka yang mengerti, itu bisa diubah menjadi rupiah. Ilmu itu yang membedakan. Orang yang mengerti nilai suatu barang pasti akan eman-eman. Aduh, kok dibuang, kok dibakar. Botol-botol plastik, kemudian plastik-plastik air mineral gelas, kumpulin, habis buka puasa bersama atau kerja bakti kumpulin, obong, bakar. Itu yang ngerti nilainya, aduh, kok diobong. Itu kayak dia melihat uang 100.000 dibakar itu, aduh. Itu punya nilai. Ya. Maka ketika suatu kepanitiaan mengumumkan secara resmi, ayo rosoknya dibawa. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Jangan melihatnya isin, gue opo. Bawa aja. Panitia resmi mengumumkan. Gak usah malu, gak usah sungkan. Wa ma tunfiqu min syai'in. Min syai'in, jangan lupa. Yang udah belajar bahasa Arab, usul fikih. Syai'in itu berarti sekecil apapun itu. Fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu. Walaupun mungkin gak tercatat, walaupun saat ditimbang nilainya 9.000 rupiah. Tapi 9.000 rupiah kali 100 kakak. Sudah 900.000. Bagi kita tidak bernilai, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mampunya ya itu. Tapi kalau sudah seperti Abu Thalhah, Bayroha yang dilepas. Maksud penyampaian di sini, kita ambil standar yang paling tinggi. Sahabat Abu Thalhah dalam kajian kali ini, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq semua dikasihin. Utsman bin Affan 200 ekor unta plus dengan barang bawaan di atas punuk-punuknya dikasihkan. 1.000 dinar diserahkan. Begitu begitu mudahnya. Tapi kali ini kan yang kita bicarakan sahabat Abu Thalhah, itu standar paling tinggi. Kebun kurma produktif lepas. Sampai yang menurut kita tidak mampu, secuil kurma. Secuil kurma. Misalkan di rumah punya 1 lonjor besi, sisa membangun berapa waktu yang lalu, bawa aja ke pondok. Di rumah mungkin masih ketutup semen 1 sak, tapi aman. Kita pegang gini, masih empuk ini. Bawa. Pasir 1 karung, sisa membangun yang dulu sempat dilangsir. Daripada ditumpuk di belakang rumah, bawa ke pondok. Karena mau pasang paving nih sekarang, butuh pasir banyak. Isone pasir 1 karung kasih. Kenapa malu? Juga gak ada yang mentertawakan, gak ada yang menghina atau kemudian membuli. Gak ada yang seperti itu. Semuanya saling mengerti dan begitu memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
para sahabat-sahabatnya. Begitu dermawan dan senang bersedekah, gemar berinfak. Kadang-kadang kita akan bertanya-tanya, apa yang mendorong salaf itu begitu semangat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan di dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Dalam riwayat yang lain, hatta yuqdha bainan nas. Apa artinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tiap-tiap orang pada hari kiamat nanti akan berada di bawah naungan sedekah yang dia berikan saat hidup di dunia. Sampai kapan? Hatta yufsala bainan nas. Sampai keputusan dari Allah Azza wa Jalla untuk semua manusia itu selesai. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid 5, beliau menjelaskan hadis ini. Nabi Muhammad SAW mengkabarkan bahwasanya besok pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia, qadra milin, sejarak 1 mil, terlepas perbedaan pendapat para ulama yang dimaksud 1 mil itu apa. Tapi yang jelas itu kan sangat dekat sekali. Ada yang mengatakan 1 mil ya 1 mil jarak biasa yang kita kenal. Ada yang bilang mil itu ya tempat stick, botol celak sedikit sekali seperti ini aja. Tapi tadi saya katakan terlepas dari perbedaan pendapat yang dimaksud mil itu berapa jaraknya, tapi tetap aja dekat. Nah, pada saat itu kan panasnya luar biasa. Pada saat itu ya masing-masing akan melihat hasil perbuatannya sendiri. Berkeringat, ada yang keringatnya telapak kaki, di mata kaki, di betis, ya di pinggang. Panasnya itu luar biasa waktu itu. Dekat sekali kan. Di dunia saja sudah begitu panas. Nah. Wal mutasaddiqun, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang senang sedekah, yang rajin berinfak, ala ru'usihim sadaqatuhum, termasuk az-zakat. Mereka tidak merasa panas. Mereka terlindungi. Kenapa? Ada yang menaungi. Apa yang menaungi? Sedekah-sedekahnya. Dalam keterangan yang lain, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan Allah Maha mampu untuk mengubah sedekah menjadi sesuatu yang bisa menaungi. Jadi sedekah yang kita berikan sekarang ini, infak yang disalurkan saat masih di dunia, masih hidup, itu bukan untuk siapa-siapa. Sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kalau di dunia aja kita punya peribahasa sedia payung sebelum hujan. Padahal payungnya cuma dipakai 1 tahun berapa kali. Itu pun belinya sampai double-double. Maka kita harus sedia naungan sebelum kepanasan di hari kiamat nanti. Caranya apa? Sedekah. Nah, kalau sudah terbayang dan tergambar seperti itu, mana ada lagi orang merasa berat. Masing-masing pasti, kalau bahasa kita itu cul ya. Juga dipikir-pikir lagi seperti yang pernah kita sampaikan dulu juga. Waduh, kakean ini misalkan. Atau misalkan bangun tidur malam, waduh, ngapa Mas? Entek misalkan. Itu kan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas.
Abul Khair Marsad bin Abdillah itu seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Uqbah bin Amir ya sampai Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ahmad. Itu ada seorang perawi namanya Abul Khair. Tuh, digelari aja Abul Khair. Namanya Marsad ibn Abdillah. Beliau menurut Yazid, salah seorang perawi juga di bawahnya, menyatakan la yukhti'uhu yaumun la yatasaddaqu fihi bi syai'in walau ka'ka'ah walau basalah. Abul Khair sejak menyampaikan hadis ini sampai meninggalnya tiap hari sedekah. Itu yang disebut mengamalkan ilmu. Tiap hari sedekah sejak menyampaikan hadis ini. Walau ka'kah walau baslah. Sedekahnya itu walaupun sepotong roti kering. Meskipun 1 biji bawang, yang penting sedekah. Bukan kemudian, wah kalau tiap hari sedekah 50.000 ya piye, padha karo gajiku. 10.000 lagi jatah jajannya anakku. Apa yang dipunya saat itu yang disedekahkan. Sampaikan diberikan keterangan. Meskipun sepotong roti, pokoknya kasih. Kalau kita sekarang walaupun permen siji, itulah. Itu kalau kita konversi di zaman sekarang. Iso nemeng permen ya udah permen. Beli permen 1 bungkus isi 40. Iya kan? Tiap hari pokoknya nggawa loro. Iya kan? Lihat anak-anak bermain, nilai 1 sedekah. Ibaratnya sampai seperti itu salaf kita setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan bayangannya kan gitu. Ini infak sedekah. Besok pada hari kiamat di padang mahsyar ada tempat bernaung. Ngiyup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari 2389 dan Al-Imam Muslim 991. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban ma yasurruni an la yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya saya punya harta emas seperti gunung Uhud sana. Karena waktu itu konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan sahabat-sahabatnya sambil melihat ke arah gunung Uhud. Kita kalau dari Masjid Nabawi keluar dari sisi selatan ya. Itu lurus gitu gunung Uhud, memanjang besar sekali. Apalagi zaman dulu kelihatan, kalau sekarang udah mulai ketutup. Bangunan-bangunan tinggi, hotel dan yang lainnya. Zaman dulu itu kelihatan jelas gunung Uhud gede sekali. Kalau kita ya kalau pagi ngobrol sama istri, ngobrol sama anak misalkan, karo koncone sama anak buahnya di perusahaan sambil lihat Gunung Merapi sama Gunung Merbabu lah istilahnya. Wah, nek aku duwe duit. Nek ini ya. Kalau saya punya uang, Gunung Merapi, Gunung Merbabu itu emas semuanya. Bukan emasnya Grassberg di Freeport sana. Terlalu sedikit gitu. Nabi Muhammad mengatakan kalau saya punya emas sebanyak gunung Uhud itu, saya tidak akan merasa tenang. 3 hari kok masih ada sisanya. 3 hari lewat kok masih ada sisanya itu. Ma yasurni. Saya nggak akan tenang, saya tidak akan merasa senang atau suka. Artinya apa? Kalau bisa disedekahkan. Kalau bisa disalurkan dan diinfakkan. Jangan ada sisa. Tapi ini Rasulullah ya. Kalau kita kan masih mikir. Karena memang imannya kita kan beda. Tapi paling enggak kita ya dikit-dikit mulai mencontoh lah. Ya, dikit-dikit kita mulai meniru lah. Illa syai'un ursiduhu lidainin. Kecuali saya punya tanggungan hutang, saya sisain untuk melunasi hutang itu. Artinya kalau saya punya uang 1 juta sekarang, ada kesempatan berinfak, saya kasihin semua 1 juta.
Kecuali 100 ribu lah. Kenapa? Saya punya utang di koperasi 100 ribu. Saya punya utang di Maxop 100 ribu. Itu loh. Tekadnya Rasulullah SAW. Semangatnya Rasulullah. Pertanyaan berikutnya. Apakah itu hanya retorika saja? Enggak mungkin Rasulullah itu beretorika saja. Karena pada prakteknya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nabi Muhammad itu apa pernah diminta sahabatnya kemudian beliau menolak? Rasulullah bagus sih. Orang Badui datang menghalang-halangi perjalanan Rasulullah. Nabi Muhammad kasih apa yang dia minta. Minta lagi kasih apa yang dia minta. Kasih lagi apa yang dia minta. Nabi Muhammad tawarkan pada sahabat-sahabatnya. Saluni. Kalian mau minta apa? Selagi saya bisa. Minta. Bukan kemudian merasa jengkel. Merasa terganggu. Akhirnya sengaja gak dibaca pesannya. Sengaja diarsipkan karena tahu, alah jaluk tahun meneh. Enggak seperti itu. Ini kalau sudah Ahmad Genteng apa Ahmad Herbal sekarang ini? Kan seksi dana ya. Ahmad Genteng apa Ahmad Herbal? Abu Ibrahim misalkan. Ahmad di tahun meneh iki arsipkan. Ahmad Genteng lagi, jaluk duit mesti iki. Nanti di WA lagi, oh Afan kemarin ketutup. Oh, ditutup kok ketutup. Ya memang. Kita contohlah Rasulullah, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita harus yakin bahwasanya ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu tabungan. Abu Talhah ketika menyerahkan Bayroha, kebun kurma tadi, apa yang beliau katakan? Arju birroha wa zukhraha indallahi ta'ala. Saya infakkan kebun kurma ini karena saya berharap kebaikannya dan juga menjadi tabungan nanti pada hari kiamat. Nabung. Gitu. Kalau di dunia nabung mikir. Di dunia itu kan nabung paling enggak. Caranya kan ada dua. Ada yang konvensional, ya, taruh di rumah dengan dititipkan di rekening bank. Paling tidak lah, mungkin ada cara-cara yang lain. Itu nabung, nyimpen. Itu pun selalu was-was dan cemas. Kalau disimpan di rumah, itu berapa lapis pengamanannya. Ada yang buat bunker, ruang bawah tanah, ruang rahasia, kasih lemari besi, ya kan. Passwordnya double 3, yang tahu cuma 1, ya kan. Passwordnya itu yang satu taruh di sini, yang satu taruh sana, ya kan. Kunci lagi, dikasih CCTV, pasang satpam. Ya. Kalau orang awam kasih anjing herder, ya, temboknya tinggi, di atas temboknya kasih kaca, sirene alarm terhubung dengan kantor polisi terdekat, diasuransikan lagi. Wah, ada kurang opo. Saking takutnya kalau uang itu hilang. Jangankan hilang, berkurang aja udah takut. Berapa kali-kali dicek, oh aman. Aman. Itu konvensional. Ya, kan? Ya paling enggak kita dompet lah, ya kan. Dompet itu udah double itu. Kalau yang disimpan di rekening bank, banknya harus terjamin di LPS. Ya kan, lembaga penjamin. Sehingga nasabah itu merasa aman, 100 juta ke bawah, ya. Nasabah itu akan dilindungi. Kalau misalkan ada chaos, ada kerusuhan, kayak 98 itu kan LPS munculnya di atas tahun 98. Ketika banyak nasabah merasa dirugikan oleh perbankan, ya kan, kebakaran, rusuh segala macam, ngomong klaim, bank juga tahu sendiri. Tempat kita juga ancur-ancuran, mau ganti gimana? Hanya tingkat kepercayaan kepada perbankan turun, katanya begitu. LPS dibuat, ada jaminan penjamin. Ya. Itu setelah uang kita simpan, ya, buku identitas harus inilah ketat sekali. Dikasih ATM itu dikasih diberi saran, jangan kasihkan nomor PIN ke orang lain, ya kan. Kalau punya ATM lebih dari 1, PIN-nya jangan sampai sama, ya kan. Ubahlah secara berkala PIN Anda.
Ketika masuk ruang ATM, tutupi dengan telapak tangan, ya kan? Supaya nggak kelihatan sama orang. Tipsnya macam-macam. Itu nyimpen di dunia. Takut kita kehilangan. Takut kita berkurang. Nah, ini disimpan di akhirat. Ditabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin hilang, enggak mungkin berkurang. Pasti bertambah. Kalau di dunia praktek riba, orang itu yang berlomba-lomba untuk mencari bunga tertinggi ketika mendepositokan uangnya. Yang dia kejar 1,3%, 5%, itu udah senangnya luar biasa. Nyimpen uang di bank, deposito, itu praktek riba, tetap nggak boleh. Yang saya ceritakan, coba yang haram saja orang mau melakukan seperti itu. Cuma mengejar 1%, 3%, 5%, 10% itu udah luar biasa. Deposito dengan 10% keuntungannya itu. Orang mau. Dan ini 700 kali lipat, berapa persen itu? Bahkan yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin." Apa yang ada pada dirimu pasti akan habis. Yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Lebih dermawan dan bertambah lagi dermawannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Sisa 3 hari atau 4 hari Ramadan tahun ini. Jangan menyesal. Jangan sampai kemudian nanti rugi. Sisa sedikit loh, cuma 3 atau 4 hari. Apalagi nanti malam 27. Malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Semua bentuk ibadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sholat tarawihnya, bukan cuma baca Al-Qur'annya, bukan cuma doanya, termasuk sedekahnya. Jadi kalau mau bersedekah, jangan lewatkan nanti malam. Jangan lewatkan itu. Saya ulangi lagi, kalau mau bersedekah, mau berinfak, jangan lewatkan nanti malam. Malam 27. Arja al-layali al-akhirat min Ramadan. Malam yang paling diharapkan untuk malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup, seorang sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma asbahtu sabahan qat fara'aitu bi fina'i talib hajatin qad dhaqa biha zar'an faqadaituha illa kanat minan ni'amil lati ahmadullaha 'alaiha wala asbahtu sabahan thumma lam ara bi fina'i talib hajatin illa kana dzalika minal masa'ib allati as'alullaha al-ajra 'alaiha." Sahabat Hakim bin Hizam mengatakan, tidaklah pagi hari, artinya tiap pagi saya bangun, di halaman rumah saya sudah ada orang yang minta tolong, minta bantuan. Sedang susah dia, saya bantu. Saya yakin itulah nikmat yang Allah berikan buat saya, harus saya syukuri. Tapi kalau pagi hari tidak ada orang datang ke rumah, tidak ada yang minta tolong, gak ada yang minta bantuan, gak ada yang nawarin, gak ada yang ngajak ta'awun, illa kana dzalika minal masaibil lati as'alullaha al-ajra 'alaiha. Saya yakin hari itu saya kena musibah. Hari itu saya kena musibah. Saya berharap Allah menggantinya dengan pahala. Jadi kalau kita dapat pesan japri di grup ajakan ta'awun, itu jangan merasa terganggu, jangan jengkel. Jangan merasa resah. Tapi bersyukur, pintu kebaikan Allah buka. Sebaliknya kalau satu hari jalan, satu hari lewat, kok nggak ada yang ngajak sedekah, nggak ada yang ngajak infak, musibah. Jangan bangga, jangan senang. Alhamdulillah, dino iki ra ono sing njaluk tulung. Alhamdulillah hari ini ra ono sing ngutang.
sedih. Harus sedih, itu musibah. Nah, apalagi hari-hari ini, hari-hari kita bersama-sama, bukan cuma cita-cita dan keinginan satu pihak, dua pihak, satu orang, dua orang. Jadi cita-cita bersama. Kita dihadapkan dengan cita-cita yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi selangit. Ya, pembangunan fasilitas pendidikan, masjid, asrama, paving, asrama putra, asrama putri, ruang tamu dan segala macam itu. Jangan merasa terbebani, jangan merasa terganggu. Ya. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Saya cukupkan sekian. Walhamdulillahirabbil alamin.